Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video ini saya akan membahas secuil tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah potret peradaban Islam Indonesia. Pesantren sebagai cikal bakal. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di tanah air. Lazimnya dalam pesantren, seorang ulama dikelilingi beberapa santri yang mempelajari agama Islam sekaligus menjadi penerus penyebaran Islam. Dengan bahasa lain, santri dididik menjadi kader penerus perjuangan Islam serta dilatih untuk menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu, di samping pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga perjuangan Islam, juga sebagai lembaga pelayanan masyarakat, ketika modernisme Islam hadir di tanah air yang ingin memajukan pendidikan Islam dengan mengadakan lembaga di luar pesantren, sekaligus meninggalkan pesantren karena dianggap tidak mampu mengejar kemajuan zaman, maka ulama pengasuh pesantren menolak keras hal tersebut. Mereka bertekad mau betapapun melarat, lambat dan beratnya pesantren harus tetap dipertahankan. Berbagai kelemahannya harus diperbaiki, tidak harus meninggalkannya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena pesantren sudah berhasil mendidik para kader Islam yang menyatu dengan masyarakat. Demikian pula pesantren sudah menjadi kiblat serta panutan umat. Meninggalkan pesantren berarti meninggalkan umat dengan segala keterbelakangannya. Apa artinya maju sendiri sedang umat tetap tertinggal? Bukankah itu suatu dosa? Jauh sebelum modernisme datang, para ulama pengasuh pesantren berdiri sendiri. Belum ada ikatan formal, struktural, organisatoris. Hubungan antar ulama dilangsungkan dengan silaturahim tradisional seperti pertemuan-pertemuan haul, imtihan, walimah, dan sebagainya. Bahkan seringkali juga dipererat dengan besanan. Keinginan untuk mendirikan organisasi formal struktural bukan tidak ada, tetapi pertumbuhannya masih lambat. Hal itu dimulai dengan kelompok-kelompok pengajian keliling dengan berbagai nama dan masing-masing berdiri sendiri. Lompatan penting dilakukan para ulama dalam berorganisasi waktu itu adalah dengan terwujudnya kelompok diskusi Taswirul Afkar di Surabaya yang dipelopori oleh Kiai Haji Awahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur. Walaupun akhirnya dua pendiri kelompok diskusi tersebut berpencar, Kiai Mansur masuk Muhammadiyah, sedang Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Ulama. Tokoh besar bangsa Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka adalah tokoh besar bangsa ini. Dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Nusantara. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari membentuk Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Ahmad Dahlan sangat karib dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Dulu, keduanya pernah menimba ilmu dari guru yang sama, yaitu Kiai Haji Saleh Darat. Di pondok pesantren yang terletak di wilayah Semarang inilah kedua tokoh ini bertemu. Selisih usia beliau, Ahmad Dahlan kala itu berusia 16 tahun, sementara Hasyim berusia 14 tahun. Ahmad Dahlan memanggil Hasyim dengan sebutan Adi Hasyim, sementara Hasyim memanggil Ahmad Dahlan dengan sebutan Mas Darwis. Sebab nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Pendidikan di bawah bimbingan Kiai Saleh. Keduanya mencicip ilmu dari kitab-kitab karya ulama besar, mulai tasawuf, fikih, serta ilmu-ilmu lainnya. Mereka belajar di Semarang selama 2 tahun. Selama itu pula keduanya konon tinggal sekamar. Setelah dari Semarang, Ahmad Dahlan dan Hasyim menuntut ilmu ke Mekah, Arab Saudi. Keduanya mendapat referensi ulama-ulama besar dari sang guru yang dulunya juga belajar di sana. Setelah pulang dari Saudi, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Kiai Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 Masehi, sementara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan NU pada 31 Januari 1926 Masehi. Kini
kedua organisasi itu menjadi wadah besar bagi umat muslim di Nusantara. Muhammadiyah. Sejarah, faktor, dan tujuan didirikan Muhammadiyah. Sejarah pendirian, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Faktor pendirian Muhammadiyah, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Antara lain, yang pertama, ia melihat bahwa umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dalam beramal, sehingga tahayul dan syirik merajalela. Akhlak masyarakat runtuh. Akibatnya, amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan yang salah. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu, pendidikan di Indonesia telah terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan sekular yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, akibatnya terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan sekular dan golongan yang mendapat pendidikan di pesantren. Ketiga, kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya bahwa Islam mewajibkan zakat bagi si kaya, sehingga hak-hak orang miskin menjadi terabaikan. Keempat, aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad ke-19, dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Kelima, kebanyakan umat Islam hidup dalam fanatisme sempit yang bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis. Kehidupan umat Islam masih diwarnai dengan konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Aktivitas Muhammadiyah melihat keadaan umat Islam yang demikian dan didorong oleh pemahaman yang mendalam terhadap surah Al-Imran ayat 104, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaru dan mengajak umat Islam untuk kembali menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah pada mulanya. Seperti yang dikutip Umar Hashim dari GIB dalam bukunya Modern Trend in Islam, Muhammadiyah sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa awal kelahirannya melakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan non-Islam. Hal ini dilakukan dengan mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memperteguh iman, menggembirakan, memotivasi dan memasyarakatkan, dan memperkuat ibadah, mempertinggi akhlak, mempergiat dan menggembirakan dakwah Islam serta amar ma'ruf nahi munkar, serta mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. Yang kedua, mengadakan reformasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, mengadakan reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam. Pembaharuan Muhammadiyah terlihat dari dua sisi ketika itu, yaitu memberikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang berbeda dengan sistem pesantren. Di sekolah ini, di samping pendidikan agama juga diberikan pendidikan umum. Tidak dilakukan pemisahan antara murid laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar. Untuk itu,
Muhammadiyah berusaha membentengi para pemuda, wanita, pelajar dan rakyat biasa dengan menimbulkan kesadaran beragama mereka dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Keempat hal yang merupakan tujuan ini telah menjadi aktivitas Muhammadiyah pada awal berdirinya. Tujuan ini dapat dilihat pada anggaran dasar Muhammadiyah ketika diajukan permohonan pengesahan Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 20 Desember 1912 Masehi. Di sana terlihat bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah itu disusun secara sederhana dalam dua kalimat, yaitu 1. Memajukan serta menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya. Dan kedua, memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemampuan agama Islam dalam kalangan sekutunya. Kedua rangkaian tersebut mengandung arti yang sangat dalam yang dijabarkan dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah ketika itu. Sebagai badan hukum, Muhammadiyah baru diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914 Masehi, 2 tahun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonannya. Setelah pemerintahan Hindia Belanda digantikan oleh pemerintah Jepang, izin permohonan dari pemerintah Jepang tertuang dalam surat keputusan pemerintahan militer Jepang di Jawa Madura pada tanggal 10 September 1943 Masehi. Dengan syarat, pertama, tidak boleh mengorganisasi komunitas sendiri seperti Fujinkai dan tidak boleh mengorganisasi kaum pemuda dan anak-anak seperti Seinendan dan Sheinendam. Dan kedua, dalam anggaran dasar harus dinyatakan dan ditulis bahwa kemakmuran bersama di Asia Timur Raya berada di bawah pimpinan Dai Nippon. Dan hal itu harus diyakini sebagai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nahdlatul Ulama, sejarah dan tujuan didirikan Nahdlatul Ulama. Sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama tidak lepas dari adanya reaksi terhadap situasi umat Islam pada saat itu. Pada permulaan abad ke-20, umat Islam mengalami kegoncangan akibat kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama, yang dipandang sebagai kejatuhan dunia Islam. Hal ini terjadi karena kekuasaan Sultan Turki sebagai khalifah umat Islam itu telah diakui keberadaannya oleh semua wilayah Islam, termasuk Indonesia. Kegoncangan umat Islam ini diperburuk lagi oleh keputusan Majelis Nasional Agung Turki yang menghapus kekuasaan Sultan pada tahun 1922 Masehi dan dihapuskannya jabatan khalifah pada tahun 1924 Masehi di bawah pimpinan penguasa Turki yang baru, Mustafa Kemal Ataturk. Dalam pada itu, pengikut gerakan Wahabi di bawah pimpinan Ibnu Su'ud berhasil menguasai wilayah Hijaz, tempat beradanya kedua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Gerakan Wahabi ini bertujuan memurnikan paham tauhid umat Islam, telah memusnahkan sebuah pandangan yang dipandang menimbulkan bid'ah dan khurafat seperti bangunan-bangunan di atas kuburan, makam orang-orang suci dan kiswah atau penutup Ka'bah. Di samping menentang taklid kepada pendapat imam-imam mazhab dan menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hal ini menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia, terutama terhadap para ulama yang kuat berpegang teguh pada tradisi dan melestarikan ajaran bermazhab. Sebagai reaksi terhadap penghapusan khalifah pada tahun 1924 Masehi, Mesir memprakarsai diadakannya suatu kongres dengan mengundang wakil-wakil dari umat Islam sedunia termasuk Indonesia. Menanggapi undangan Mesir itu, umat Islam Indonesia mengadakan Kongres Al-Islam II di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1924 Masehi. Hasilnya, terbentuk Komite Khalifah sebagai delegasi yang mewakili Indonesia pada Kongres di Mesir. Delegasi terdiri atas Wondo Amineso atau Syarikat Islam sebagai ketua dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ulama tradisional sebagai wakil ketua. Tetapi beberapa bulan kemudian Kongres Al-Islam III yang diadakannya di Surabaya tanggal 24 sampai 26 Desember 1924 Masehi
mengubah susunan delegasi yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi 3 orang, yaitu Surya Pranoto Sarekat Islam, Haji Fahrudin Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Ulama Tradisional. Karena alasan keamanan, kongres itu tidak jadi diadakan dan delegasi itu pun tidak jadi berangkat. Tidak berapa lama kemudian, undangan dari Raja Abdul Aziz Ibnu Saud untuk menghadiri kongres di Mekah untuk menetapkan susunan delegasi yang akan dikirim. Umat Islam Indonesia mengadakan 2 kali kongres Al-Islam, yakni tahun 1925 Masehi dan tahun 1926 Masehi. Kongres memutuskan 2 orang sebagai wakil Indonesia, yakni Haji Umar Said Djokroaminoto Sarekat Islam dan Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah. Dalam kongres tersebut, Al-Islam atau Kongres Al-Islam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas nama para ulama yang teguh memegang pendapat mazhab mengemukakan usul-usul untuk dibawa ke dalam Kongres Mekah. Usul-usul yang terpenting diantaranya memohon kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Saud agar kebiasaan-kebiasaan agama yang telah menjadi tradisi seperti membangun kuburan, membaca doa, dan ajaran mazhab tetap dihormati. Akan tetapi usul tersebut tidak dapat diterima oleh Kongres Al-Islam karena usul-usul yang diajukannya ditolak. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa orang pendukungnya menyatakan diri keluar dari kongres dan selanjutnya membentuk suatu komite sendiri yang dinamakan Komite Hijaz. Komite inilah yang merupakan embrio kelahiran NU. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah, gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Haji Umar Said Djokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta 1925 Masehi. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Al-Islam, dalam Muktamar Alam Islam, Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Qanun Asasi atau prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitta Nahdlatul Ulama yang dijadikan dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Komite Hijaz mengadakan rapat pertama
kali tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Kemudian dicatat sebagai hari kelahiran Nahdlatul Ulama, bertempat di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Desa Kertopaten, Surabaya, dihadiri oleh sejumlah ulama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kemudian dikenal dengan sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ada dua keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat itu. Pertama, mengirim delegasi ke Mekah untuk bertemu langsung dengan Raja Abdul Aziz Saud, menyampaikan usul-usul seperti yang telah disampaikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam Kongres Al-Islam. Delegasi terdiri atas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Asnawi Kudus, yang karena suatu halangan digantikan oleh Syekh Ahmad Gunaim. Kedua, membentuk suatu jamiah untuk wadah persatuan para ulama dalam tugas memimpin umat menuju tercapainya izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Atas usul Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, jamiah itu bernama Jam'iyah Nahdal Al-Ulama. Organisasi ini kemudian mendapat pengakuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda sesuai dengan suratnya tanggal 6 Februari 1930 Masehi. Paham keagamaan Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem akli atau rasionalis dengan kaum ekstrem nakali atau skripturalis. Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junai Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khittah pada tahun 1984 Masehi merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Sikap kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem akli atau rasionalis dengan kaum ekstrem nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik cara berpikir. Semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khitan pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Basis pendukung. Jumlah warga Nahdlatul Ulama atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki masalah yang sama. Selain itu, mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. Basis pendukung NU ini
mengalami pergeseran sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang beremigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di perdesaan, maka saat ini pada sektor perburuhan di perkotaan juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan. Basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Tujuan organisasi: menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha organisasi di bidang agama: melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.